Mungkin kita sudah tidak asing dengan narkoba, namun seringkali pemahaman kita hanya sebatas pada sekedar istilah. Jadi dari sekadar kata, narkoba merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Dari definisi yang telah disampaikan, kita memahami bahwa narkoba bukanlah sekedar substansi yang menetapkan efek fisik, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam pada kesehatan dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya memberikan dampak pada individu yang menggunakan, tapi juga merambah ke aspek sosial dan lingkungan sekitar. Penyalahgunaan narkoba itu sendiri adalah penggunaan narkoba yang tidak untuk pengobatan, melainkan karena ingin menikmati pengaruh atau dampaknya. Penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena zatnya tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu. Efek, jenis, dan dampak ganja. Pertama, ada kokain. Kokain terbuat dari ekstra daun tanaman. Kokain berbentuk bubuk atau kristal, putih halus, dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau disiram. Walaupun bisa dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain bisa disalahgunakan untuk tujuan rekreasional. Hal ini tentunya dapat meningkatkan resiko terjadi beberapa masalah gangguan, seperti depresi, aritmia, denyut jantung, kerusakan usus, kekurangan nafsu makan, dan kekurangan gizi. Yang kedua ada ganja. Ganja atau cimeng mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke makanan atau disebut sebagai teh. Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi. Berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan karena dapat menimbulkan yang pertama, gangguan kognitif, daya berpikir, gangguan pernafasan, peningkatan detak jantung, risiko serangan jantung, dan pemikiran bunuh diri. Baik, untuk yang ketiga yaitu tramadol. Tramadol adalah obat yang berperan untuk meredakan sakit. Obat ini sering digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri setelah prosedur operasi. Sementara itu, overdosis heroin bisa menimbulkan pengguna mengalami hipotensi, bibir dan tubuh membiru, kaku otot, kejang di napas, hingga kematian. Efek samping serius yang bisa muncul adalah halusinasi, gelisah, jantung berdebar cepat dan tidak beraturan, hingga sesak napas, bahkan henti napas. Yang keempat, ada heroin. Heroin atau getau adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Selain itu, pengguna juga bisa mengalami efek samping seperti kesulitan bernapas, kemerahan pada kulit, mulut kering, pupil menyempit, dan mual. Selain jenis-jenis narkoba yang telah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba lain seperti morfin, mushroom, heroin, sabu-sabu, dan LSD. Apapun jenisnya, penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan hidup dan merusak kualitas hidup Anda. Terima kasih. Selanjutnya ada dampak dari penggunaan narkoba. Yang pertama, dampak fisik adalah bisa ditandai dengan badan yang kurus, lemah, malas, mata kemerahan, muka pucat, bibir kehitaman, badan gemetar, mata berair, berkeringat secara berlebihan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan ada dampak psikologis juga, yaitu kerja lambat dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang rasa percaya diri, menghayal, penuh curiga, berperilaku agresif, sulit berkonsentrasi, mudah merasa kesal, dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, merasa tidak aman, dan bahkan bunuh. Ada dampak dari lingkungan, yaitu mengabaikan aktivitas ibadah, menarik diri dari keluarga dan lingkungan sekitar, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan sulit. Selanjutnya ada faktor yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba pada remaja seringkali terkait dengan cara mereka mengambil keputusan. Meskipun remaja memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dengan waktu yang cukup untuk berpikir, keputusan mereka sering dipengaruhi oleh emosi daripada pertimbangan yang hati-hati dan logis. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu rasa ingin tahu dan penasaran, ingin terbebas dari suatu masalah, mencari kesenangan, ingin diterima dalam suatu kelompok atau komunitas, adanya tekanan dari sebuah komunitas, dan pengaruh teman sebaya. Selanjutnya adalah tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Sebelum seseorang memakai narkoba, seorang tersebut cenderung energi dan semangat, rajin beribadah, rajin ke sekolah, berteman dan bergaul secara positif, serta disiplin dan patuh. Kemudian, setelah seseorang menggunakan narkoba, seseorang tersebut cenderung tidak bersemangat, lesu, malas, bahkan meninggalkan ibadah, sering membolos akhirnya putus sekolah, kemudian pergaulan bebas.
Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita agar tetap aman dari narkoba. Yang pertama yaitu mendekati diri pada yang maha kuasa atau rajin beribadah. Yang kedua adalah berpikir kritis. Yang ketiga adalah nikmati kebersamaan bersama keluarga. Yang keempat berani berkata tidak. Yang kelima jangan memulai mencoba atau mengkonsumsi narkoba. Dan yang terakhir adalah waspada terhadap seseorang yang belum atau tidak dikenal.